Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang kesabaran dalam menghadapi ujian hidup. Hidup ini memang penuh dengan berbagai tantangan dan cobaan. Ada kalanya kita merasa terhimpit oleh berbagai masalah, baik itu masalah pekerjaan, keluarga, kesehatan, atau keuangan. Setiap orang pasti pernah merasakan masa-masa sulit. Saat-saat seperti inilah yang menguji kesabaran kita. Kesabaran bukan hanya tentang menahan diri, tapi juga tentang bagaimana kita merespon setiap ujian dengan sikap yang positif. Bayangkan ketika kita sedang menghadapi masalah besar, namun kita tetap bisa tenang dan berpikir jernih. Dengan kesabaran, kita dapat melihat masalah dari perspektif yang berbeda. Kita bisa mencari solusi terbaik tanpa terbawa emosi. Saat kita sabar, kita juga memberikan diri kita kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Ujian dan cobaan yang kita hadapi bisa menjadi pelajaran berharga. Dari situ kita bisa menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali dihadapkan pada hal-hal kecil yang bisa menguji kesabaran kita. Misalnya, saat terjebak macet, saat antrian panjang di supermarket, atau ketika menghadapi kesalahpahaman dengan orang lain. Hal-hal kecil seperti ini bisa jadi latihan bagi kita untuk terus mengasah kesabaran. Saat kita merasa hampir kehilangan kesabaran, cobalah untuk menarik napas dalam-dalam dan ingatkan diri kita bahwa setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Percayalah, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua butuh waktu dan kesabaran. Mari kita juga ingat bahwa kesabaran adalah salah satu kunci untuk meraih kesuksesan. Banyak orang sukses yang mampu mencapai puncak karena mereka sabar dalam menghadapi setiap rintangan. Mereka tidak menyerah saat menghadapi kegagalan, tapi terus berusaha dengan sabar dan tekun. Sebagai contoh, lihatlah para atlet yang berlatih bertahun-tahun untuk mencapai prestasi. Mereka harus sabar menjalani setiap latihan dan menghadapi berbagai tantangan. Begitu juga dengan kita, kesabaran adalah kunci untuk mencapai tujuan dan mimpi-mimpi kita. Dalam hubungan sosial, kesabaran juga memainkan peran penting. Saat kita berinteraksi dengan orang lain, kesabaran membantu kita untuk lebih memahami dan menerima perbedaan. Dengan sabar, kita bisa menjalin hubungan yang lebih harmonis dan damai. Mari kita terus berlatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Ingatlah bahwa setiap ujian yang kita hadapi adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Dengan kesabaran, kita akan menemukan kekuatan yang luar biasa dalam diri kita untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Semoga kita semua diberikan kesabaran dalam menghadapi setiap ujian dan cobaan. Dan semoga kesabaran ini membawa kita menuju kehidupan yang lebih tenang, damai, dan penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya Rabbi, berikanlah kami kesabaran dalam setiap ujian yang Engkau berikan. Setiap langkah dalam hidup ini penuh dengan ujian dan rintangan, tapi ku tahu dengan sabar dan iman semua akan terasa ringan. Kesabaran dalam ujian hidup menguatkan hati dan jiwa. Dengan iman kita melangkah menuju ridha-Nya ya Allah. Datang dan pergi begitu saja. Dengan sabar kita hadapi segala ujian yang mendewasakan diri. Kesabaran dalam ujian hidup menguatkan hati dan jiwa. Dengan iman kita melangkah menuju ridha-Nya ya Rabbi. Kesabaran dalam ujian hidup jiwa. Dengan iman kita melangkah menuju ridha-Nya ya Rabbi.
ujian hidup, menguatkan hati dan jiwa. Dengan iman kita melangkah menuju ridha-Nya ya Rabbi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang keutamaan berbuat baik kepada sesama. Berbuat baik adalah tindakan sederhana namun berdampak besar. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kesempatan bagi kita untuk berbuat baik kepada siapa saja. Saat kita membantu orang lain, kita sebenarnya sedang membantu diri kita sendiri. Kebaikan yang kita lakukan akan kembali kepada kita dalam bentuk yang berbeda. Mungkin kita tidak menyadarinya, tapi setiap kebaikan membawa berkah dalam hidup kita. Berbuat baik tidak harus besar. Senyuman adalah kebaikan. Menyapa tetangga adalah kebaikan. Membantu teman yang kesulitan adalah kebaikan. Tindakan kecil, namun berarti besar bagi orang lain. Ketika kita berbuat baik, kita menebar energi positif. Orang yang menerima kebaikan akan merasa bahagia dan mungkin dia akan menularkan kebaikan itu kepada orang lain. Begitu seterusnya, sehingga tercipta rantai kebaikan. Kita hidup dalam masyarakat yang penuh dengan interaksi. Saat kita berbuat baik, kita memperkuat ikatan sosial. Kita menciptakan lingkungan yang harmonis, penuh dengan kasih sayang dan saling menghargai. Berbuat baik juga mendekatkan kita kepada Allah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dengan berbuat baik, kita mengikuti jejak Rasulullah yang selalu berbuat baik kepada semua orang, tanpa pandang bulu. Tidak ada ruginya berbuat baik. Meskipun terkadang kita merasa lelah atau merasa kebaikan kita tidak dihargai, percayalah Allah melihat setiap perbuatan baik kita. Setiap kebaikan akan mendapatkan balasan yang setimpal. Contoh sederhana, saat kita memberikan makanan kepada yang lapar, kita tidak hanya menghilangkan rasa lapar mereka, tapi juga mengisi hati mereka dengan kebahagiaan. Saat kita membantu orang tua menyeberang jalan, kita tidak hanya membantu mereka secara fisik, tapi juga memberikan rasa aman dan dihargai. Mari kita jadikan berbuat baik sebagai bagian dari kehidupan kita. Mulailah dari hal-hal kecil, dari orang-orang terdekat. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih baik, lebih damai, dan penuh kebahagiaan. Saudara-saudariku, berbuat baik tidak mengenal batas. Tidak ada waktu atau tempat khusus untuk berbuat baik. Di mana saja, kapan saja kita bisa menebar kebaikan. Mulai dari keluarga, tetangga, teman, bahkan kepada orang yang tidak kita kenal. Ingatlah bahwa kebaikan adalah investasi jangka panjang. Kebaikan yang kita tanam hari ini akan berbuah manis di masa depan. Mungkin kita tidak langsung merasakannya, tapi percayalah, setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa kebahagiaan dan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita semua bisa menjadi pribadi yang senantiasa berbuat baik, dan semoga kebaikan yang kita lakukan membawa keberkahan dalam hidup kita dan hidup orang-orang di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya berbuat baik, menyebar cinta di setiap langkah. Dalam setiap senyuman yang kau beri, ada kebahagiaan yang tersembunyi. Berbuat baik tanpa pamrih, menyebar cinta di setiap hati. Indahnya berbuat baik, menghiasi dunia dengan cinta. Setiap langkah yang kita ambil adalah anugerah darinya. Saat kita memberi dengan ikhlas, hati pun menjadi lebih lapang.
lapang. Indahnya berbuat baik tanpa batas, menyebar kasih di setiap ruang. Indahnya berbuat baik, menghiasi dunia dengan cinta. Setiap langkah yang kita ambil adalah anugerah darinya. Saat kita memberi dengan ikhlas, hati pun menjadi lebih lapang. Indahnya berbuat baik tanpa batas, menyebar kasih di setiap ruang. Indahnya berbuat baik, menghiasi dunia dengan cinta. Setiap langkah yang kita ambil adalah anugerah darinya. Anugerah darinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang pentingnya salat dalam kehidupan sehari-hari. Salat adalah tiang agama, kewajiban bagi setiap muslim 5 kali sehari. Salat bukan sekadar ritual, tapi juga cara kita berkomunikasi dengan Allah. Salat membantu kita mengatur waktu. Dengan salat, kita membagi hari kita menjadi 5 bagian. Ini mengingatkan kita untuk selalu ingat kepada Allah sepanjang hari. Salat membuat kita disiplin dan menghargai waktu. Saat salat, kita meninggalkan semua kesibukan dunia. Kita fokus hanya kepada Allah. Ini memberikan kita waktu untuk refleksi dan ketenangan. Dalam kesibukan sehari-hari, salat adalah saat untuk istirahat bagi jiwa. Salat juga memperkuat iman kita. Setiap kali kita berdiri, rukuk, dan sujud, kita mengingatkan diri tentang kebesaran Allah. Kita merendahkan diri di hadapannya, mengakui kelemahan kita dan memohon petunjuk serta ampunannya. Salat berjamaah mengajarkan kita tentang kebersamaan. Saat kita salat bersama di masjid, kita merasakan persaudaraan dan kebersamaan. Ini memperkuat ikatan sosial kita dan menciptakan rasa saling menghormati dan peduli. Salat juga memberikan kita ketenangan batin. Saat kita menghadapi masalah, salat adalah tempat kita mencari ketenangan. Dengan sujud dan doa, kita menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Allah. Ini memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap ujian. Selain itu, salat juga memiliki banyak manfaat kesehatan. Gerakan salat seperti rukuk dan sujud adalah bentuk latihan fisik yang ringan. Ini membantu menjaga kesehatan tubuh kita dan memberikan energi positif. Salat juga mendidik kita untuk selalu bersyukur. Dalam setiap salat, kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ini mengajarkan kita untuk selalu melihat sisi positif dalam hidup dan bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Saudara-saudariku, mari kita jaga salat kita. Jangan tinggalkan salat apapun kesibukan kita. Salat adalah bekal kita di dunia dan akhirat. Dengan salat, kita menjaga hubungan kita dengan Allah dan mendapatkan keberkahan dalam hidup kita. Semoga kita semua selalu istiqamah dalam menjalankan salat, dan semoga salat selalu menjadi sumber kekuatan, ketenangan, dan keberkahan dalam hidup kita sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap sujudku, ku temukan ketenangan hati.
agama, menuntun jalan hidup ini. Salat tiang agama, menguatkan iman dan takwa. Dalam setiap rakaat yang kulakukan, ku dekatkan diri padanya. Saat dunia terasa berat, ku serahkan semua padamu. Salat tiang agama, penguat dalam setiap langkahku. Salat tiang agama, menguatkan iman dan takwa. Dalam setiap rakaat yang kulakukan, ku dekatkan diri padanya. Saat dunia terasa berat, ku serahkan semua padamu. Salat tiang agama, penguat dalam setiap langkahku. Salat tiang agama, menguatkan iman dan takwa. Dalam setiap rakaat yang kulakukan, ku dekatkan diri padanya. Salat tiang agama, menguatkan iman dan takwa. Dalam setiap rakaat yang kulakukan, ku dekatkan diri padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas tentang menggapai kedamaian hati dengan zikir. Zikir adalah mengingat Allah. Dengan zikir, kita menyebut nama Allah dan mengagungkannya. Zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Zikir adalah cara mendekatkan diri kepada Allah. Saat kita berzikir, hati kita menjadi tenang. Segala kegelisahan dan kekhawatiran hilang seketika. Dengan mengingat Allah, kita merasakan kedamaian yang luar biasa. Ketika kita menghadapi masalah, zikir adalah penolong terbaik. Dengan menyebut nama Allah, kita merasa lebih kuat dan lebih percaya diri. Zikir memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup. Zikir juga membantu kita fokus dan konsentrasi. Saat kita berzikir, pikiran kita terpusat pada Allah. Ini membantu kita untuk tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif di sekitar kita. Zikir membuat hati kita lebih bersih dan lebih tenang. Zikir bisa dilakukan dengan berbagai cara. Bisa dengan membaca tasbih, tahmid, tahlil, atau takbir. Bisa juga dengan membaca ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa dari Rasulullah. Yang penting, zikir dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh kesadaran. Zikir juga bisa menjadi penyejuk hati. Dalam kesibukan sehari-hari, luangkan waktu sejenak untuk berzikir. Dengan begitu, kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan di tengah-tengah kesibukan. Zikir adalah saat kita untuk mengisi ulang energi spiritual kita. Zikir juga mengajarkan kita untuk selalu bersyukur. Dengan berzikir, kita mengingat semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Ini membuat kita lebih menghargai hidup dan lebih bersyukur atas segala karunia-Nya. Saudara-saudariku, mari kita jadikan zikir sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu waktu yang lama, cukup beberapa menit setiap hari. Dengan berzikir, kita bisa merasakan kedamaian dan ketenangan yang luar biasa. Ingatlah bahwa kedamaian hati adalah kunci kebahagiaan. Dengan hati yang damai, kita bisa menghadapi setiap masalah dengan lebih tenang. Dengan hati yang damai, kita bisa menjalani hidup dengan lebih bahagia. Semoga kita semua
selalu diberi kekuatan untuk berzikir. Semoga zikir membawa kedamaian dan ketenangan dalam hati kita. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap nafas ini, ku sebut namamu yang suci. Zikir mendamaikan hati, mendekatkan jiwa pada Ilahi. Damai dengan zikir, mengisi hati dengan cinta. Dalam setiap sebutan namamu, ku rasakan kasih yang nyata. Saat dunia penuh kerisauan, ku sebut namamu dengan keikhlasan. Zikir menenangkan jiwa, mengisi hati dengan cinta yang nyata. Dalam dunia penuh kerisauan, ku sebut namamu dengan keikhlasan. Zikir menenangkan jiwa, mengisi hati dengan cinta yang nyata. Damai dengan zikir, mengisi hati dengan cinta. Dalam setiap sebutan namamu, ku rasakan kasih yang nyata. Damai dengan zikir, mengisi hati dengan cinta. Dalam setiap sebutan namamu, ku rasakan kasih yang nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan membahas tentang ikhlas dalam beramal, kunci keberkahan. Ikhlas adalah niat yang murni, hanya untuk Allah. Beramal dengan ikhlas artinya kita tidak mengharapkan pujian atau balasan dari manusia. Keikhlasan dalam beramal adalah kunci keberkahan. Ketika kita beramal dengan ikhlas, Allah akan memberkahi setiap langkah kita. Amal yang kecil jika dilakukan dengan ikhlas akan bernilai besar di sisi Allah. Ikhlas adalah tentang hati. Tidak ada yang bisa melihat keikhlasan kita selain Allah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk selalu menjaga hati dan niat kita. Pastikan setiap amal dilakukan hanya untuk mencari ridha Allah. Beramal dengan ikhlas membuat kita lebih tenang. Kita tidak perlu khawatir tentang penilaian orang lain. Kita tidak perlu risau jika amal kita tidak dihargai. Yang penting Allah tahu dan Allah melihat. Keikhlasan juga menjauhkan kita dari rasa sombong dan ria. Ketika kita ikhlas, kita menyadari bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Kita hanya perantara yang menjalankan perintahnya. Tidak ada alasan untuk merasa sombong atau merasa lebih baik dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kesempatan untuk beramal.
mulai dari membantu orang tua, menolong teman, atau memberikan sedekah. Pastikan setiap amal dilakukan dengan hati yang ikhlas. Jangan sampai amal kita sia-sia karena niat yang salah. Ikhlas dalam beramal juga mendatangkan kebahagiaan. Ketika kita ikhlas, kita merasa puas dan bahagia. Tidak ada beban atau tekanan. Hati kita ringan dan tenang. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara-saudariku, mari kita latih diri kita untuk selalu ikhlas dalam beramal. Awali setiap amal dengan niat yang benar. Ingatlah bahwa Allah selalu melihat dan mengetahui niat kita. Jangan biarkan niat yang salah merusak amal kita. Dengan ikhlas, kita akan merasakan keberkahan dalam setiap langkah. Allah akan memudahkan urusan kita dan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan. Keberkahan akan mengalir dalam setiap aspek kehidupan kita. Semoga kita semua selalu diberi kekuatan untuk beramal dengan ikhlas. Semoga keikhlasan membawa keberkahan dalam hidup kita. Dan semoga kita selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas dalam setiap amal, mencari ridhamu ya Rabbi. Setiap langkah dalam hidup ini ku persembahkan hanya untukmu. Ikhlas dalam setiap amal, mencari ridhamu yang kekal. Ikhlas dalam amal, menguatkan hati dan jiwa. Dengan niat tulus padamu, amalku menjadi penuh makna. Tak perlu pujian dari manusia, cukup ridhamu yang ku rasa. Ikhlas dalam setiap amal, menuntun jalan hidup yang kekal. Ikhlas dalam amal, menguatkan hati dan jiwa. Dengan niat tulus padamu, amalku menjadi penuh makna. Menuntun jadi penuh makna. Tak perlu pujian dari manusia, cukup ridhamu yang ku rasa. Ikhlas dalam setiap amal, menuntun jalan hidup yang kekal. Ikhlas dalam amal, menguatkan hati dan jiwa. Dengan niat tulus padamu, amalku menjadi penuh makna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita berbicara tentang mencari rizki yang halal dan berkah. Rizki adalah segala rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita, baik berupa harta, karier, atau rezeki lainnya. Mencari rizki yang halal dan berkah adalah tugas utama setiap muslim.
Allah SWT telah menjanjikan rizki kepada setiap hambanya. Namun, kita harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya. Mencari rizki halal adalah kewajiban bagi setiap muslim, karena rizki yang halal adalah syarat penting bagi kesejahteraan dan keberkahan dalam hidup kita. Rizki yang halal adalah rizki yang diperoleh dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat Islam. Ini berarti kita harus menjauhi segala bentuk penipuan, korupsi, riba, dan segala bentuk usaha yang melanggar hukum Allah. Kita harus memastikan bahwa pendapatan kita berasal dari sumber yang bersih dan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam. Mencari rizki yang halal adalah bukti dari iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Ketika kita memilih jalan yang benar dan menjauhi yang haram, kita menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita kepadanya. Allah SWT telah menjanjikan keberkahan dalam rizki yang halal, dan Dia akan memberikan kecukupan kepada siapa saja yang berusaha dengan jalan yang benar. Selain mencari rizki yang halal, kita juga harus berusaha mencari rizki yang berkah. Rizki yang berkah adalah rizki yang memberikan manfaat yang jauh lebih besar dari sekadar kebutuhan materi. Rizki yang berkah adalah rizki yang diperoleh dengan menjalankan segala perintah Allah, serta menjaga hubungan yang baik dengan sesama manusia. Cara untuk mendapatkan rizki yang berkah adalah dengan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, serta membagi rezeki kita dengan orang-orang yang membutuhkan. Dengan bersyukur dan bersedekah, kita membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita, dan Allah akan melipat gandakan rezeki kita dengan berlipat-lipat. Selain itu, mencari ilmu dan keterampilan yang berguna juga merupakan bagian dari usaha mencari rizki yang berkah. Allah SWT menjanjikan keberkahan dalam ilmu dan keterampilan yang digunakan untuk kebaikan umat manusia. Dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan kita bisa memberikan kontribusi yang lebih besar kepada masyarakat dan menciptakan rizki yang berkah bagi diri kita sendiri. Saudara-saudariku, dalam menjalani hidup ini, mari kita tetap teguh pada prinsip-prinsip Islam dalam mencari rizki. Jangan pernah mengorbankan akhirat hanya untuk kepentingan dunia. Ingatlah bahwa rizki yang halal dan berkah adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan sejati dalam hidup kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita rizki yang halal dan berkah, serta memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk selalu menjalani hidup dengan jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap langkahku mencari, ku cari yang halal penuh berkah. Rizki yang Engkau berikan menuntun hidup dalam ridha-Mu. Rizki halal berkah darinya menghidupi kita dengan bahagia dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita panjatkan syukur padanya. Setiap tetes keringat yang jatuh menjadi saksi usaha yang jujur. Rizki halal yang kami cari membawa berkah dalam hidup ini. Rizki halal berkah darinya menghidupi kita dengan bahagia dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita panjatkan syukur padanya. Setiap tetes keringat yang jatuh
saksi usaha yang jujur. Rizki halal yang kami cari membawa berkah dalam hidup ini. Rizki halal, berkah darinya, menghidupi kita dengan bahagia dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita panjatkan syukur padanya. Rizki halal, berkah darinya, menghidupi kita dengan bahagia dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita panjatkan syukur padanya. Rizki halal, berkah darinya, menghidupi kita dengan bahagia dalam setiap usaha yang kita lakukan. Kita panjatkan syukur padanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, hari ini mari kita berbicara tentang pentingnya menjaga lisan dari fitnah dan ghibah. Fitnah dan ghibah adalah dua hal yang sangat dilarang dalam Islam karena dapat merusak hubungan antar sesama dan menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Fitnah adalah menyebarkan informasi palsu atau tidak benar tentang seseorang dengan tujuan mencelakakan atau merugikan mereka. Sedangkan ghibah adalah menggosip atau berbicara buruk tentang seseorang di belakangnya tanpa alasan yang jelas. Kedua perbuatan ini sangat merugikan tidak hanya bagi yang menjadi korban, tetapi juga bagi pelakunya sendiri. Menjaga lisan dari fitnah dan ghibah adalah salah satu tanda kesempurnaan iman. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang percaya kepada Allah dan hari kemudian, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Dengan menjaga lisan dari perkataan yang buruk, kita menunjukkan ketakwaan dan kepatuhan kita kepada Allah. Fitnah dan ghibah juga dapat merusak hubungan antar sesama. Ketika kita menyebarkan informasi negatif atau berbicara buruk tentang seseorang, kita menciptakan ketidakpercayaan dan permusuhan di antara saudara-saudara kita. Ini dapat menghancurkan keharmonisan dan kebersamaan dalam masyarakat. Selain merusak hubungan sosial, fitnah dan ghibah juga dapat menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Informasi palsu atau gosip yang tidak benar dapat menyebabkan konflik dan pertikaian yang tidak perlu. Ini dapat mengganggu ketertiban dan keamanan di lingkungan kita. Sebagai umat Islam, kita harus bertanggung jawab atas setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Kita harus selalu berhati-hati dan berpikir dua kali sebelum berbicara, apakah perkataan kita akan membawa manfaat atau hanya menciptakan kerugian. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka aku menjamin surga baginya. Untuk menjaga lisan dari fitnah dan ghibah, kita harus meningkatkan kesadaran kita akan dampak buruk dari perbuatan ini. Kita juga harus belajar untuk mengendalikan emosi dan menahan diri dari mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Lebih baik kita diam daripada berbicara tanpa pikir panjang. Saudara-saudariku, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga lisan dari fitnah dan ghibah. Dengan melakukan hal ini, kita tidak hanya membela diri kita sendiri dari dosa besar, tetapi juga ikut serta dalam menjaga keharmonisan dan keamanan masyarakat. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kita kekuatan dan petunjuk untuk selalu berbicara dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam setiap kata yang terucap,
Ada kekuatan yang besar, jaga lisan dari fitnah, menjaga hati tetap bersih. Jaga lisan dari fitnah, menghindari dosa yang nyata. Dengan lisan yang terjaga, hati pun damai sentosa. Setiap perkataan yang kita lontarkan menjadi cerminan hati kita. Jaga lisan dari gibah, menjaga hati tetap bersih. Jaga lisan dari fitnah, menghindari dosa yang nyata. Dengan lisan yang terjaga, hati pun damai sentosa. Jaga lisan dari fitnah, menghindari dosa yang nyata. Dengan lisan yang terjaga, hati pun damai sentosa. Jaga lisan dari fitnah, menghindari dosa yang nyata. Dengan lisan yang terjaga, hati pun damai sentosa. Jaga lisan dari fitnah, menghindari dosa yang nyata. Dengan lisan yang terjaga, hati pun damai sentosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, hari ini marilah kita berbicara tentang pentingnya menjalin silaturahmi untuk keberkahan hidup. Silaturahmi atau menjaga hubungan baik dengan sesama manusia adalah salah satu nilai yang sangat ditekankan dalam agama Islam. Rasulullah bersabda, "Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi." Menjalin silaturahmi memiliki banyak manfaat, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia, silaturahmi membantu mempererat hubungan sosial dan menciptakan rasa persaudaraan di antara sesama manusia. Ketika kita menjalin hubungan baik dengan orang lain, kita menciptakan lingkungan yang harmonis dan damai di sekitar kita. Selain itu, silaturahmi juga membawa keberkahan dalam hidup kita. Allah menjanjikan keberkahan bagi mereka yang menjaga hubungan silaturahmi. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Siapa yang mempererat tali persaudaraan, maka aku akan mempererat jalan menuju surga baginya." Menjalin silaturahmi juga merupakan bentuk ibadah yang dianjurkan dalam Islam. Dengan berinteraksi dan berbagi dengan sesama manusia, kita dapat menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati terhadap sesama. Rasulullah bersabda, "Sebaik-baiknya Islam adalah kamu memberi makan kepada orang lapar dan menjalin tali persaudaraan yang putus." Menjaga silaturahmi juga membantu kita dalam memperoleh rizki yang berkah dari Allah. Ketika kita berbuat baik kepada sesama, Allah akan membuka pintu-pintu rezeki bagi kita. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menginginkan kelapangan rezeki dan keberkahan dalam umurnya, hendaknya dia menjaga silaturahmi." Selain itu, menjalin silaturahmi juga merupakan wujud syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Dengan menjaga hubungan baik dengan sesama, kita mengakui bahwa segala sesuatu yang kita miliki adalah karunia darinya. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dihujani rahmat oleh Allah, maka hendaknya dia menyambung tali persaudaraan."
Saudara-saudaraku, mari kita bersama-sama memperkuat dan memelihara hubungan silaturahmi. Dengan menjaga silaturahmi, kita tidak hanya menciptakan kebahagiaan di dunia, tetapi juga membuka pintu keberkahan dan keberlimpahan dari Allah. Semoga kita semua senantiasa diberi kemudahan dan keberkahan dalam menjalin silaturahmi, serta mendapatkan manfaat di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanak saudara menjalin ikatan kasih sayang, silaturahmi membawa berkah dalam setiap langkah kita. Berkah silaturahmi menghubungkan hati kita dengan kasih sayang yang tulus. Hidup jadi lebih bermakna, menguatkan tali persaudaraan dalam setiap pertemuan. Silaturahmi membawa kedamaian, mengisi hidup dengan keindahan. Berkah silaturahmi menghubungkan hati kita dengan kasih sayang yang tulus. Hidup jadi lebih bermakna. Menguatkan tali persaudaraan dalam setiap pertemuan. Silaturahmi membawa kedamaian, mengisi hidup dengan keindahan. Berkah silaturahmi menghubungkan hati kita dengan kasih sayang yang tulus. Hidup jadi lebih bermakna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, hari ini mari kita bersama-sama merenungkan betapa pentingnya bersyukur atas nikmat Allah yang tak terhingga. Allah adalah Maha Pemurah. Dia telah memberikan kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk hidup di dunia ini. Betapa seringkali kita lupa untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dari kesempatan hidup yang diberikan setiap pagi hingga rezeki yang melimpah ruah, semuanya adalah anugerah darinya yang patut kita syukuri. Bersyukur adalah tanda keimanan yang hakiki. Ketika kita bersyukur atas nikmat Allah, kita mengakui bahwa kita adalah hamba yang lemah dan membutuhkan pertolongannya. Rasulullah Muhammad bersabda, "Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil, maka ia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar." Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan ingatlah, ketika Tuhanmu memaklumkan, jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Qiyas Ibrahim. Bersyukur juga membawa manfaat besar bagi kita secara pribadi. Ketika kita bersyukur, hati kita menjadi tenang dan damai. Kita akan lebih mampu menghadapi cobaan hidup dengan lapang dada karena kita yakin bahwa Allah akan senantiasa menyertai kita. Selain itu, bersyukur juga membuka pintu rezeki yang lebih banyak. Ketika kita mensyukuri apa yang telah kita miliki, Allah akan memberikan lebih banyak lagi kepada kita. Ini adalah janjinya yang tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, mari kita jadikan bersyukur sebagai bagian dari kehidupan kita sehari-hari.
Mulailah setiap hari dengan ucapan syukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Dia berikan. Dengan begitu, kita akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki dalam hidup kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nikmat yang kau beri, ku syukuri dengan hati. Setiap hari yang kita lewati penuh dengan nikmat-Mu yang abadi. Syukur padamu ya Allah atas segala nikmat yang Kau beri. Nikmat syukur atas segala anugerah mengisi hati dengan cinta yang indah. Dengan syukur padamu ya Allah, hidup kita penuh berkah. Dalam suka dan duka yang datang, ku panjatkan syukur tiada henti. Nikmat syukur dalam setiap langkah, mengisi hidup dengan cinta yang nyata. Nikmat syukur atas segala anugerah mengisi hati dengan cinta yang indah. Dengan syukur padamu ya Allah, hidup kita penuh berkah. Atas segala anugerah mengisi hati dengan cinta yang indah. Dengan syukur padamu ya Allah, hidup kita penuh berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dihormati. Hari ini mari kita berbicara tentang memaafkan kesalahan sebagai jalan menuju ketentraman. Dalam kehidupan ini, kita seringkali dihadapkan pada situasi di mana kita merasa terluka atau tersinggung oleh tindakan atau perkataan orang lain. Namun, dalam Islam, memaafkan merupakan tindakan mulia yang membawa kedamaian dan ketentraman bagi kita. Memaafkan kesalahan orang lain bukanlah hal yang mudah dilakukan. Namun Rasulullah Muhammad telah mengajarkan kepada kita pentingnya memaafkan dalam menjalin hubungan dengan sesama. Beliau bersabda, "Barang siapa yang tidak memaafkan, maka Allah tidak akan memaafkannya." Memaafkan bukan berarti melupakan atau menyetujui kesalahan yang dilakukan orang lain. Melainkan, memaafkan adalah tindakan yang menghasilkan kedamaian dalam hati kita sendiri. Dengan memaafkan, kita melepaskan beban yang membebani hati kita dan menghindari rasa marah dan dendam yang hanya akan merugikan diri kita sendiri. Memaafkan juga merupakan tanda kebesaran hati dan keteguhan iman. Ketika kita mampu memaafkan kesalahan orang lain, kita menunjukkan bahwa kita adalah orang yang kuat dan matang secara emosional. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang menahan kemarahannya padahal mampu melampiaskannya, Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat.
Lalu dia diberi kebebasan memilih bidadari yang dia inginkan. Selain itu, memaafkan juga merupakan bentuk ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa." Saudara-saudari, mari kita jadikan memaafkan sebagai bagian dari prinsip hidup kita. Dengan memaafkan, kita tidak hanya mendapatkan ketentraman dalam hati kita sendiri, tetapi juga membawa kedamaian dalam hubungan dengan sesama. Semoga kita semua diberikan kekuatan dan kemampuan untuk memaafkan kesalahan orang lain, sehingga kita semua dapat hidup dalam kedamaian dan keselamatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bible untuk ketenangan hati, menjaga damai dalam jiwa. Setiap kesalahan yang terjadi, ku buka hati untuk memaafkan. Maafkan dan ketentraman hati, menjaga damai dalam diri. Maafkan untuk ketenangan hati, menghapus segala luka yang ada. Dengan memaafkan, hati menjadi damai, menjaga cinta dalam jiwa. Tak ada manusia yang sempurna, semua pasti pernah berbuat salah. Maafkan dan ketentraman hati, membawa damai dalam hidup ini. Maafkan untuk ketenangan hati, menghapus segala luka yang ada. Dengan memaafkan, hati menjadi damai, menjaga cinta dalam jiwa. Maafkan untuk ketenangan hati, menghapus segala luka yang ada. Dengan memaafkan, hati menjadi damai, menjaga cinta dalam jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari yang dihormati. Hari ini, mari kita bahas mengenai pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki posisi yang sangat tinggi dan ditekankan sebagai salah satu kewajiban setiap Muslim. Allah dalam Al-Quran banyak memberikan perintah untuk menuntut ilmu dan meningkatkan pengetahuan.
Firman-Nya, "Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi dosa orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Allah mengetahui tempat kamu bergerak dan tempat kamu tinggal." Rasulullah juga mendorong umatnya untuk mencari ilmu pengetahuan. Beliau bersabda, "Menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim." Pendidikan dan ilmu pengetahuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Dengan pengetahuan, seorang muslim dapat memahami ajaran agama dengan lebih baik dan menjalankan kewajiban agamanya dengan benar. Selain itu, ilmu pengetahuan juga membantu dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, Islam juga mengajarkan pentingnya pendidikan untuk memajukan peradaban umat manusia. Dengan memiliki ilmu pengetahuan yang luas, umat Islam diharapkan dapat berkontribusi dalam pembangunan masyarakat dan peradaban yang lebih baik. Tidak hanya itu, pendidikan juga merupakan kunci untuk memerangi kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Dengan memiliki pendidikan yang baik, seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang layak dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus selalu menjadikan pendidikan dan menuntut ilmu sebagai salah satu prioritas utama dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha untuk terus belajar dan mengembangkan diri, baik dalam bidang agama maupun bidang lainnya, agar dapat menjadi manusia yang lebih baik dan bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Dengan demikian, mari kita semua bersama-sama menghargai dan memperjuangkan pentingnya pendidikan dan menuntut ilmu dalam Islam. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kemudahan dan keberkahan dalam upaya kita untuk meningkatkan pengetahuan dan memajukan peradaban umat manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu dan Islam menuntun jalan hidup kita. Menuntut ilmu dalam setiap langkah, mendekatkan diri pada kebenaran. Ilmu dan Islam menjadi cahaya, menuntun kita ke jalan yang benar. Ilmu dan Islam menerangi hidup kita. Dengan ilmu yang kita pelajari, hidup jadi lebih berarti. Dalam setiap ayat yang kita baca, ada hikmah yang begitu besar. Ilmu dan Islam membawa berkah, menuntun kita ke surganya. Ilmu dan Islam menerangi hidup kita. Dengan ilmu yang kita pelajari, hidup jadi lebih berarti. Dalam setiap ayat yang kita baca, ada hikmah yang begitu besar. Ilmu dan Islam membawa berkah, menuntun kita ke surganya. Ilmu dan Islam menerangi
lebih berarti.